Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pratiwi Yuwanto dari Prodi Sistem Informasi semester 7. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial tabel array berputar dan berubah bentuk. Nah, seperti pada video kemarin, langkah pertama kita hidupkan SAMPP. Kemudian pada Apache dan MySQL kita klik Start. Setelah itu kita buka aplikasi Sublime Text. Kemudian kita buat folder di htdocs. Data C, SAMPP, htdocs. Nah, setelah dibuat folder ini kita tarik ke aplikasi Sublime Text seperti ini. Kemudian kita buka. Nah, di sini klik kanan. Kita buat file baru. Kemudian jangan lupa di save. Di sini kita taruh uts.php. Kemudian simpan. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya akan membuat semua kodenya terlebih dahulu, dan terakhir saya akan menjelaskan kodenya satu persatu. Di sini doc type HTML. Doc yes. Kemudian HTML length sama dengan tanda petik n. Kemudian head, ada tag title, nah titelnya ini kita taruh tabel array berputar dan berubah bentuk. Setelah itu di bawahnya kita taruh style. Kita atur dulu seperti ini. Setelah itu di bawah sini kita tulis tabel, ketik tabel width-nya kita taruh 180 pixel. Tidak lupa dipakai titik koma. Kemudian height-nya 60 pixel. 60 pixel titik koma. Kemudian background.
background color. Di sini terserah mau warna apa. Pagar. Di sini saya taruh warna kuning dengan kode colornya itu FFD 700 titik koma. Color. Kemudian ada text align center. Setelah itu ada line height. Line height-nya kita taruh 60 pixel. Titik koma, kemudian margin 2 pixel. Ada transition 1 second. Di sini ada tabel hover. Buka kurung, enter. Transformnya rotate 360 depth. Titik koma. Kemudian ada border, radius 50%. Setelah itu di bawah sini ada clear. Clear both. Titik koma. Kemudian style ini kita naikkan, kita atur. Kemudian ada head. Setelah itu body. Enter ke bawah. Kita rapikan. Kemudian di sini kita akan buat kode PHP. Kita masukkan PHP $daftar sama dengan kita pakai kurung siku. Tanda kutip 2 atau tanda petik 2 itu ada nomor. Setelah nomor ada kode barang.
Kode barang ada stok awal, setelah itu barang masuk, ada barang keluar, yang terakhir stok akhir. Kemudian di bawah sini pakai kurung siku lagi. Kita mulai dari tabel nomor 6, koma, isian tabel yang pertama itu ada T, garis 011, kemudian koma, tanda petik, nama barang mouse, Logitech G102 like, RGB. Kemudian stok awal dia 80, seratus, barang keluar 100, kemudian stok akhir. Yang terakhir kita pakai koma. Nah, agar cepat pembuatannya, kita copy dulu yang ini. Script ini kita copy, kemudian kita paste di bawahnya. Kita paste 9 kali. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita rapikan. Ini sintaknya kita sejajarkan agar terlihat rapi. Kemudian sisanya ini kita hapus, kita delete. Kemudian yang ketujuh ada T012. Kita ganti-ganti dulu kode barangnya supaya cepat. 11, 12, sini 13, 14,
15, 16, 17, 18, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nomornya juga kita atur 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kemudian kita ada yang kelupaan di atas itu, sebelum stok awal dia ada nama barang. Jadi di sini nama barang nomor, kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir. Dan setelah itu nama barangnya yang kedua dia mouse Logitech G300S, G300 S. Kemudian stok awal dia 80, 150, 15, di sini 150, 15 dan 215. Kemudian yang nama barang ketiga dia ada mouse Vantage, Crypto di sini kita pakai huruf besar agar tulisannya itu sesuai dengan tabel yang diberikan. Crypto VC7. Kemudian di sini angka-angkanya kita ganti 55, 50, 55, 50, 60, 45. Selanjutnya keyboard Logitech. Di sini kita ganti keyboard Logitech. Ini kita hapus dulu. G213 Prodigi RGB. Selanjutnya keyboard Vantage.
Di sini keyboard, Vantage, Vector, K613 spasi K613 TKL, K613 TKL. Kemudian selanjutnya ada selanjutnya kita lupa ya mengganti nomornya. 92 120, kemudian 90 dan 122. Yang ke-11 ada cooling pad, NYK, X5 Kingfisher spasi Kingfisher 6 fan. Kemudian angka-angkanya juga kita ganti. Di situ ada 41200, 141. Di sini jadi 141. Kemudian yang ke-12 dia ada cooling pad sama dengan yang di atas, kita copy saja supaya cepat. Copy, kemudian kita paste di sini. Cooling pad NYK di sini X6. Thunderstorm di sini Thunderstorm. Kita ganti Thunderstorm 2 fan. Sini kita ganti 2 fan. Kemudian tidak lupa juga angka-angkanya 7860, 7860, 30 dan 108. Kemudian yang ke-13 itu ada headset gaming. Sini kita hapus dulu, kita ganti dengan headset gaming. Kemudian Rexus Phonics F F30 LED. Kemudian angka-angkanya 3390, 3390,
2598. Ke-14 dia sama headset gaming, kita paste saja nama yang di atas ini supaya cepat. Kita ganti yang ini, headset gaming Rexus Phonix, dia F22. Kemudian angkanya 5885, 5885, 8063, 63. Dan yang terakhir itu headset gaming kita paste lagi di sini, headset gaming Imperion ini kita hapus HS garis G70 Galaxian. Kemudian angka-angkanya angka-angkanya juga 79, 150, 60 dengan 169. Kemudian ini kita tambah lagi kurung sikunya dan kita tutup dengan titik koma. Setelah itu di bawahnya kita tutup bahasa PHP-nya. Kemudian di bawah kita buat lagi PHP forage dollar daftar as dollar A kemudian balas kurung titik 2 spasi, kita tutup lagi. Kita hapus dulu ini. Kemudian kita copy yang ini supaya cepat. PHP forage dollar A di sini ganti jadi B. Kemudian di bawah sini ada div class sama dengan tanda petik 2 tabel, kemudian
div. Kemudian di bawahnya lagi kita enter php. Kita tutup for range-nya dengan n for range. N for range titik koma kemudian di bawah sini ini kita hapus. Setelah itu di bawah sini kita tutup lagi script body-nya sama HTML. Kalau sudah selesai, jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Setelah itu kita buka tampilan webnya itu di browser. Kita akan akses di sini localhost / nama foldernya itu tiwi/uts.php. Enter. Error php. Oh, di sini masih ada script yang error 46. Body HTML kita periksa satu persatu dari atas. Kita akan melihat di mana titik errornya, letak errornya. Halang N, kemudian head, title, tabel array, ada style, tabel, width 180 pixel, titik koma height, titik koma, color text, kemudian tabel hover, transform rotate, border radius, kemudian ada clear board, ada style, head, body, php, $daftar sama dengan nomor, kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, stok akhir. Kemudian di sini nomor dengan kode barang, kita periksa apakah ada yang terlewat atau ada yang kurang. Setelah itu php forage $daftar as titik php forage a tabel kelas tabel
Oh ya, di sini ada kekurangannya. Di sini ada tanda tanya sama dengan $ B spasi div. Kemudian di sini ada, oh iya, kita buat lagi PHP forage, PHP end forage, PHP end forage. Kemudian di bawahnya itu ada div class sama dengan tanda petik clear, kemudian seperti tadi ada div, kemudian tutup lagi PHP end forage titik koma spasi tanda tanya dan kita save. Oke, kita buka lagi web browsernya, kita refresh. Nah, jadi karena tabelnya terlalu banyak, jadi dia akan tersusun seperti ini. Kita ubah dulu ukuran dari tabelnya. Kita ubah di sini width-nya, coba kita ubah jadi 120. Ctrl S, kemudian kita refresh. Ups. Kita ubah dulu. Oke, jadi di sini kita tambahkan float left. Kita lupakan tadi ini float left, jadi simpan, refresh. Nah, dia akan otomatis berubah, teratur menjadi seperti ini. Ini tabelnya bisa terputar-putar. Oke, kita ubah dulu ukuran kolomnya ini jadi 180. Coba kita simpan. 180 pixel. Kita buka, kita refresh. Nah, dia akan teratur seperti ini. Kemudian waktu transisinya coba kita ubah jadi 4 second. Kita simpan terlebih dahulu. Kita refresh. Di sini waktu berputar dari tabelnya akan melambat seperti ini. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu skripnya dari atas. Pertama, di sini ada doctype HTML. Jadi doctype itu
tag untuk menentukan tipe dokumen, kemudian HTML untuk membuat sebuah dokumen pada HTML. Kemudian di sini ada HTML length sama dengan tanda petik n. Nah, dalam penulisan kode HTML ini kita harus selalu menyertakan atribut length di dalam tag HTML seperti ini untuk menyatakan untuk menyatakan bahasa halaman web yang kita buat. Dan ini juga membantu mesin telusur atau search engine dan browser. Jadi deklarasi HTML length n ini memberitahu browser bahwa semua konten atau semua yang kita buat ini adalah bahasa Inggris, sehingga akan muncul. Kemudian di sini ada head. Head ini tag untuk membuat informasi tentang dokumen. Di sini ada title untuk membuat judul. Jadi di sini judulnya kita taruh tabel array berputar dan berubah bentuk. Kemudian ada style. Style ini untuk membuat informasi pada dokumen. Di sini ada tabel. Tabel ini untuk membuat tabel. Kemudian ada atribut width. Atribut width pada tabel digunakan untuk menentukan lebar tabel. Jadi ini lebar tabelnya 180 piksel. 180 piksel. Kita bisa lihat kembali seperti ini. Kemudian setelah itu ada atribut height atau tinggi. Jadi pada tabel digunakan untuk menentukan tinggi dari tabel. Kemudian di sini ada background color. Sesuai dengan namanya, properti bisa digunakan khusus untuk mengatur pewarnaan dari suatu latar belakang pada selektor atau elemen HTML. Kemudian di sini color ada text align. Text align ini merupakan properti CSS juga yang dibuat khusus untuk mengatur perataan kalimat atau paragraf. Jadi kita bisa mengatur paragraf menjadi rata kiri, left, kanan atau right, tengah, center, dan justif atau rata kanan kiri. Nah, di sini saya menggunakan text align-nya saya gunakan center. Kemudian di sini ada line height. Nah, properti line height digunakan untuk mengatur ketinggian kotak garis elemen. Ini menetapkan jarak antar dua garis dasar garis yang berdekatan. Kemudian margin, ada margin juga di sini. Fungsinya itu mengatur jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya pada HTML. Selanjutnya ada itu ada margin. Fungsinya ya mengatur jarak antar satu elemen dengan elemen lainnya pada HTML. Kemudian transisi. Transisi ini untuk membuat animasi pada hover, di mana saat kursor kita arahkan pada elemen yang mempunyai fungsi hover, maka elemen tersebut akan secara bertahap berubah gaya. Seperti ini. Jika kursor kita letakkan di sini, maka elemen ini akan berubah gaya. Nah, hover ini adalah efek perubahan ketika mouse berada di atas sebuah elemen seperti ini. Jika kita pindahkan, dia akan berubah-ubah. Oke, lanjut. Di sini ada float. Di sini ada float.
Float ini berfungsi untuk mengatur letak elemen secara horizontal. Jadi yang ini mengatur letak elemen secara horizontal. Jadi ada 4 value yang bisa digunakan untuk property float, yaitu ada left, right, inherit, dan none. Di sini kita memakai left. Kemudian ada tabel hover. Tabel hover ini merupakan kelas tambahan untuk mendesain tabel menggunakan bootstrap. Nah, tabel hover ini digunakan untuk membuat efek hover pada row tabel pada saat kursor mouse diletakkan di atas row tabel. Seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada transform. Di sini ada transform rotate. Jadi rotate ini berfungsi fungsinya yang bisa kita gunakan untuk memutar sebuah elemen. Jadi ketika mau kursor kita letakkan di sini, dia akan elemennya akan berputar ini ya. Kemudian ada border radius. Border radius ini properti baru yang berhubungan dengan border di CSS3. Nah, berfungsi untuk menambah lengkungan di setiap sudut elemen. Sehingga kita tidak perlu lagi menggunakan gambar lengkungan untuk membuat box dengan lengkungan di sudutnya. Jadi dia akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya ada clear. Jadi fungsi style clear board ini memberikan ruang kosong sebagai pembatas code sebelumnya dan setelahnya. Nah, di sini juga ada style. Style ini untuk membuat informasi style terhadap dokumen. Kemudian head seperti yang saya jelaskan pertama itu membuat informasi tentang dokumen. Nah, di sini informasi dokumen atau yang terdapat pada tabel atau yang isi pada tabel ini kita buat di sini, kita letakkan di sini. Ada $daftar, nomor, kode barang, nama barang, stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir. Isi kodenya kita letakkan di sini. Kemudian nah, di sini kita juga menggunakan PHP. Jadi PHP ini bahasa pemrograman umum yang berarti PHP dapat disematkan ke dalam kode HTML seperti yang kita buat sekarang ini. Dan di bawah sini ada forage, PHP forage merupakan perulangan khusus untuk pembacaan nilai array. Nah, perulangan forage ini digunakan untuk melakukan perulangan nilai array, baik pada index array atau array berindeks maupun asosiatif array atau array asosiatif. Nah, di samping itu forage juga dapat digunakan untuk melakukan perulangan nilai objek atau kelas. Nah, setelah itu di sini juga ada enforage. Jadi enforage ini digunakan untuk menutup blok kode loop forage yang dimulai menggunakan sintak forage. Nah, kemudian di sini yang terakhirnya ada body HTML. Nah, pada tag HTML nantinya akan ditulis bertumpuk-tumpuk. Artinya di dalam tag ini ada tag lagi seperti ini. Nah, terkadang kita sering lupa untuk menutup tag, sehingga saat kita akan menampilkan tampilan pada web itu akan error. Jadi kita harus berhati-hati.
kita harus lebih teliti lagi dalam menutup tag agar nantinya tampilan kita tidak error atau kode HTML kita tidak akan valid. Nah, seperti ini kita lihat tampilan akhirnya. Nah, jadi hasil dari sintak yang saya buat ini, dia akan setelah dipanggil dia akan berubah seperti ini. Tabelnya dapat berputar dan berubah bentuk. Nah, karena tadi transisinya saya ubah jadi 4 sekon, jadi perputaran tabelnya itu menjadi melambat. Seperti ini. Ya, itu yang saya jelaskan pada tutorial membuat tabel array berputar dan berubah bentuk. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.